Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Baik para jamaah sekalian, bapak-bapak yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di kesempatan kedua, sesi yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, masuk bab yang baru lagi, bab 23. Judulnya kalau bahasa Indonesia, realita bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala. Bab kalau bahasa Arabnya majaa anna ba'dha hadhil ummah ya budul awsat. Ada di antara umat ini itu menyembah berhala pula. Bab ini nanti intinya Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara umat Islam mengikuti jejak umat sebelum Islam. Jadi ada di antara umat Islam mengikuti jejak umat sebelum Islam. Termasuk kalau dulu itu ada yang nyembah berhala, ada yang percaya dengan takhayul, ada yang percaya dengan khurafat, itu diikuti pula. Persis tidak ada bedanya dengan umat dahulu. Berarti sebaliknya, kalau dikatakan sebagian, berarti ada pula yang selamat, yaitu yang mau memperhatikan akidahnya, yang mau memperhatikan tauhidnya, yang mau memperhatikan keimanannya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab 23 ini. Baik, kita lihat dari Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Baik, surat An-Nisa ayat 51 artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada Jibt dan Taghut. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 51. Baik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibti, mereka itu beriman kepada Jibt. Jibt itu diberi keterangan nanti ada di bab sebelumnya, ada di bab sesudahnya nantinya. Jibt itu sihir. Wa taghut, yaitu percaya pada taghut, sebagian ulama tafsirkan setan. Jibt itu apa? Sihir. Ya, ada macam-macam artinya, Pak. Di antara artinya di situ bisa patung, bisa sihir. Ada di catatan kaki situ ya, patung atau sihir. Togut itu adalah setan. Ada yang mengartikan yang lainnya juga. Ada di footnote itu. Mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka ngaku lebih benar. Nah, di sini bisa diberi garis bawah, percaya kepada Jibt dan Taghut. Percaya kepada Jibt dan Taghut.
Itu kalimat yang menjadi inti bahasan di sini. Karena dulu itu percaya dengan jibit dan tauhid, umat Islam juga ikut-ikutan juga percaya pada jibit, yaitu percaya pada sihir dan juga beriman kepada setan. Padahal kita sudah punya rujukan, sudah punya kitab suci, sudah punya tuntunan dari Nabi SAW. Namun ada yang tidak meninggalkan pengagungan kepada jibit dan pengagungan kepada tauhid. Lalu ayat yang berikutnya lagi. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika masubatan indallah mala'anallahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritakan tentang orang-orang yang balasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Quran surat Al-Maidah ayat 60. Apakah kalian mau aku beritakan tentang orang-orang yang balasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Maka di sini diberi garis bawahi, mereka adalah orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Adalah orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Diberi keterangan yang dikutuk itu artinya jauh dari rahmat Allah. Yang dikutuk atau dilaknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Lalu yang dimurkai Allah artinya Allah tidak ridhoi setelah itu. Di antara mereka ada yang jadikan kera. Yang dimasukkan sini jadikan kera yaitu ashabus sabti minal Yahudi. Tentang hari Sabtu yang diagungkan orang Yahudi, yaitu diberi keterangan yang jadikan kera di sini orang Yahudi. Kemudian dijadikan babi, yaitu yang kufur kepada Nabi Isa dari kalangan Nasrani. Kufur kepada Nabi Isa dari kalangan Nasrani. Itu tidak mau mengikuti Nabi Isa. Nah, di garis bawahi juga orang-orang yang menyembah taghut. Itu di garis bawahi orang-orang yang menyembah taghut. Nah, umat Islam juga sama. Nantinya ada yang menyembah taghut, ngikut setan. Kalau dulu ada yang menyembah berhala, taghut di sini kita bisa artikan juga berhala, berarti umat Islam juga menyembah berhala. Jadi apa ciri-ciri? Tadi di antara umat ini ada yang menyembah berhala, tadi ada orang-orang yang dilaknat dan ada orang-orang yang dimurkai. Kalau yang dilaknati nantinya, pokoknya ahli kitab dua-duanya yang dilaknati di sini. Nah, orang Islam juga ada yang kena laknat, ada yang kena murka Allah. Sama juga dengan orang-orang yang menyembah taghut. Kalau dulu ada yang dilaknati, ada yang dimurkai, umat ini juga ada. Kalau dulu ada yang menyembah taghut, umat saat ini juga ada seperti itu, Bapak-bapak. Bukan masih banyak lagi, banyak sekali. Ya. Itulah akan ikuti jejak terus umat-umat sebelumnya. Kita kayak gitu. Nanti akan makin jelas di hadis-hadis berikutnya. Terus Al-Kahfi ayat 21.
Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Baik. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Digaris bawahi ilanat takhidan alaihi masjidah. Kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Yaitu maksudnya diberi keterangan menjadikan masjid di atas kubur. Maksudnya menjadikan masjid di atas kubur. Kalau dulu umat-umat sebelum kita seperti itu, wong Islam juga sama, ngikut-ngikut seperti itu pula. Kuburnya jadi satu dengan masjid. Sudah kita bahas sebelumnya. Kubur jadi siji loh. Kalau masjid ke jadi siji. Ada enggak? Ada. Itu. Bahkan tuh kalau sudah taraf wali, atau kiai besar atau ustadz besar, wah, itu mendingan didirikan masjid di situ di kuburnya. Ya, didirikan masjid di situ. Biar didoakan terus kubur tadi. Ya memang dia tujuannya awalnya seperti didoakan terus, namun lama-lama akhirnya nganggap doa di masjid itu yang ada kuburnya lebih afdol. Lama-lama lagi minta pada penghuni kubur. Kita nggak bicara awal loh tadi. Awalnya kan tadi sudah tujuannya bagus tadi. Oh, saya mau doakan tadi yang sudah mati kan? Iya kan? Betul nggak? Betul. Itu kan baru di situ. Nganggap lagi, wah, kayaknya kok doanya khusus sekali saya doakan dia ya. Saya tambah lagi doa untuk saya kalau gitu. Jadi berdoa di situ, ya Allah. Ya, nganggap lebih afdol di sini. Atau dia sebut nama penghuni kubur tadi. Ya Allah, lewat perantaraan kiai kami ini ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat kami. Utangku 6 miliar ya Allah. Orang percaya tenan loh ini. Tadi saya dapat ini loh. Ustaz tolong didoakan teman saya seumuran dengan saya, utangnya 6M. Padahal lagi tolong puluhan tahun loh. Pusing gitu mikir utang tuh. 6 miliar tuh kayak gimana loh? Masih tolong puluh. Murah. 1 juta wewes arak gantong. 6M dulu. Gimana tidurnya? Saya tuh nggak bayangkan dia tidur gimana, makannya gimana, enak apa enggak gitu loh. Iya Pak ya. Oh risotto tuh, mungkin dengan teh yang enak kayak gini mungkin sudah rasa nih, aduh ini kok pahit banget, padahal ada pulau batu di sini. Nah, orang susah kayak kita tadi ini, saya sengaja sebutkan ini, orang susah kayak gitu. Pokoknya kalau ada yang ngomong itu, wah kemarin saya ke kuburan si Mbah itu loh, wah kiai itu tuh, masya Allah, ternyata itu terkabul doa saya itu. Utang berapa tadi? 6M tadi, masya Allah terbuka semuanya jalan keluar. Percaya toh? Akhirnya datang juga. Bisa jadi bingung. Ya kan terfitnah dengan itu coba. Wah iki utangnya cepat lunas langsung 6M tadi loh, 6M. Langsung lunas. Si utangnya yang punya travel itu berapa? Berapa M itu? Hampir 1 triliun ya? Oh, saya nggak tahu dia mau berobat di mana kayak gitu. Ya. Inilah misalnya datang sekali seperti itu. Terfitnah nggak orang-orang kalau lihat kayak gitu? Ya, akhirnya ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan. Wah, ini tetanggaku ini katanya datang ke kubur itu, masya Allah doanya langsung terkabul. Anaknya punya penyakit ini langsung sembuh. Padahal kesembuhan ini bisa jadi istidroj loh. Ini bukan sembuh beneran loh ini. Ini memang sembuh lah, taruhlah sembuh. Namun itu ujian yang Allah berikan supaya tambah sesat terus.
Makanya sudah saya ingatkan dari dulu, kalau kesembuhan, cari rizki, cari kekayaan, itu bukan pentingkan saya dapat sehat, bukan. Saya bisa sembuh, bukan. Saya bisa sugih, bukan. Yang penting berkah, Bapak sekalian. Poin pentingnya sini loh. Kalau ini jenengan gak paham juga, ini loh syirik-syirik seperti ini terjadi. Awalnya dari fitnah seperti dulu, godaan dari harta dulu, godaan pingin sembuh dulu. Betul nggak gini? Ya. Orang susah apapun, cara apapun ditempuh loh. Ya. Ini yang berobat ini ke pesantren itu, ada yang punya kasus itu, pokoknya nempuh cara apapun itu, istrinya nggak hamil-hamil, mau ditidurin sama dukun. Wah, jadi dukun gue penak banget loh. Stres banget saya lihat dukunnya ini. Kalau sudah genting kayak gitu, masa kayak gini percaya loh. Jenengan kalau nggak percaya ini benar nih, saya sampai geleng-geleng sampai sekarang ini. Kok bisa gitu loh? Ya Allah. Saya yakin kalau iman nggak kuat kayak gini juga loh jenengan nanti. Mudah-mudahan enggak. Makanya ngaji biar kuat iman itu. Kalau enggak tergoda kayak tadi itu, oh datang ke kubur tadi itu luar biasa itu, masya Allah. Katanya itu dapat sugih cepat itu. Yang sakit tadi, wah cepat itu. Datang ke dukun itu tadi itu, wah sembuhnya cepat. Padahal ditidurin itu bocahnya, ya Allah. Gimana perasaan itu coba Pak? Ya jelas hamil setelah itu. Jelas ya hamil. Makanya saya bilang tadi, kalau jenengan pingin punya harta, pingin utangnya cepat lunas, pingin cepat sembuh, pingin punya anak, mau tempuh segala cara bisa. Kita kan bukan kayak begitu orang muslim nih. Orang muslim itu yang penting cari apa? Berkah. Kadang untuk dapat berkah ini butuh sabar. Gak usah tergiur dengan orang-orang bisa sembuh cepat. Gak usah tergiur dengan orang yang bisa sugih cepat. Sabar. Itu ujian itu. Kalau jenengan gak punya modal kayak gitu, ditambah iman juga gak pernah ngaji, tunggu aja nanti. Ujung-ujungnya sudah gak dapat kesembuhan lagi, gak dapat solusi untuk masalah utang tadi. Pilihan akhirnya apa? Gantung. Itu paling cepat itu, selesai itu. Ya. Tapi belum selesai nanti di akhirat. Ya. Itu belum selesai di akhirat loh itu. Selesai di dunia itu, sudah selesai. Nah, belum selesai sampai mati itu, belum. Gitu. Terus, itu tadi ya. Ini berarti ayat Al-Kahfi ayat 21. Ada orang dulu itu yang jadikan masjidnya itu dengan kubur tadi. Masjidnya dibangun di atas kubur. Orang muslim juga sama. Ngikut. Nah sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Orang muslim ngikut sampai satu jengkal pun itu dituruti terus sama seperti orang-orang sebelumnya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddati hatta law dakhalu juhra dabban la dakhaltumuhu." Juhra dabbin itu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Sungguh engkau akan mengikuti tradisi umat-umat sebelummu tahap demi tahap, hingga kalaupun mereka masuk ke lubang dhab, hewan herbivora sejenis biawak, niscaya kalian akan ikut memasukinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah umat-umat yang terdahulu itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, lantas siapa lagi? Lantas siapa lagi? Di situ digaris bawahi. Sungguh engkau akan mengikuti tradisi umat-umat sebelummu tahap demi tahap. Hazwal kuzza bil kuzza. Tahap demi tahap. Dalam hadis lain dikatakan sejengkal demi sejengkal. Ingin persis sama. Kalau ini kita dalam bahasan nyembah berhala, berarti kalau umat dulu itu nyembah berhala, tiang muslim juga sama. Yang ngaku muslim juga sama. Jika dulu itu ngagungkan kubur, orang muslim juga nanti ada yang ngagungkan kubur.
Kalau dulu itu datang-datang minta pada kubur-kubur orang soleh, netap di situ, bertapa di situ, diam lama di situ, orang-orang muslim juga akan sama ikut seperti yang ada sebelumnya. Dan bukan berarti benar kalau ngikut sebelumnya. Kalau itu ajaran yang keliru, menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnah Nabi SAW, kita tidak katakan benar loh. Nah sekarang lihat lagi hadis yang panjang saking Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku bisa melihat bagian timur dan barat. Sesungguhnya kekuasaan yang diraih umatku akan seluas belahan bumi yang dibentangkan kepadaku. Aku telah diberi dua perbendaharaan harta, yaitu merah dan putih. Aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri, sehingga musuh itu akan merampas negeri mereka. Rabbku kemudian berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku menetapkan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Aku akan memberimu sesuatu untuk umatmu, yaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan aku juga tidak akan membuat musuh selain dari golongan mereka menguasai mereka, sehingga musuh itu akan merampas negeri mereka. Musuh-musuh itu tidak akan bisa melakukan sekalipun mereka berkumpul dari segala penjuru dunia untuk memerangi umatmu, sampai umatmu itu saling menghancurkan dan menawan satu sama lainnya. Baik, lihat di sini diterangkan dulu. Ini Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin-mungkin umatku tidak dapat paceklik berkepanjangan, mati kelaparan berkepanjangan. Jangan. Doanya terkabul. Doa yang kedua, wahai Rasul, jangan sampai umat sebelumnya, jangan sampai di luar golongan mereka, yaitu di luar umat Islam itu menguasai umat Islam. Jangan sampai orang kafir itu menguasai orang Islam. Yang ada mereka hancur cuma gara-gara berperang dengan sesama mereka sendiri. Umat Islam tukaran dengan Islam sendiri, enggak dengan orang luar. Hancurnya Islam seperti itu. Ya, hancurnya Islam seperti itu. Benar enggak terjadi? Ya. Benar. Dua ini terkabul. Musuh dari luar itu enggak bisa serang kita. Namun apa? Ini loh, muslim karo muslim tukaran. Gak usah hancur karena luar. Kita gak perlu khawatir orang luar takut dengan kita. Namun kita akan hancur dengan golongan kita sendiri. Sesama umat muslim sendiri, sama-sama muslim, hancur sendiri seperti itu. Intinya di sini apa yang ingin diinginkan? Dari yang sebelumnya ada, bahwa umat Islam itu bisa hancur dari diri mereka sendiri. Jadi yang digarisbawahi pada kalimat, ya, jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri. Jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri. Kemudian yang kedua digarisbawahi, aku akan wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku menetapkan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku menetapkan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak bisa berubah lagi. Kalau Nabi itu katakan umat Islam itu akan sama seperti sebelumnya, maka itu tidak akan berubah lagi. Paham nggih? Baik, selanjutnya hadis di atas.
Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam kitab Sahihnya dengan tambahan, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari umatku adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Apabila pertumpahan darah telah terjadi dalam umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Hari kiamat itu tidak terjadi sampai suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sekelompok dari umatku menyembah berhala. Sesungguhnya dalam umatku akan muncul 30 orang pendusta. Masing-masing mereka mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Akulah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi yang diutus setelahku. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan. Mereka tidak tergoyahkan dengan orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di garis bawahi akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan. Juga garis bawahi di atasnya lagi, hari kiamat itu tidak terjadi sampai suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sekelompok dari umatku menyembah berhala. Jadi kita akan mengikuti orang musyrik. Orang musyrik itu kalau punya masalah datang ke dukun, cari solusi di situ. Tidak mau cari solusi itu dengan petunjuk nabinya, petunjuk rasulnya, tidak. Datangi orang-orang pintar. Orang muslim ada nggak seperti itu? Ada, banyak. Dan berarti ada yang nggak seperti itu juga, ada yang selamat. Makanya dikatakan dalam hadis, wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratun. Akan ada senantiasa dari umatku tadi sekelompok dari umatku yang membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan. Ada yang nggak mau ngikut, berarti dia pegang kebenaran. Sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat An-Nisa ayat 51. Tadi itu ya, surat An-Nisa ayat 51 di depan. Itu maksudnya menjelaskan tentang umat Islam akan menyembah jibet dan togut. Terus 2. Tafsir surat Al-Maidah ayat 60. Tafsir Al-Maidah ayat 60. Maksudnya tadi ada yang kena laknat, ada yang wujudnya jadikan kera, ada yang dijadikan babi. Umat Islam juga kalau punya sifat yang sama bisa jadi seperti itu pula. Yang ketiga, 3. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 21. nah umat sebelum kita itu ada yang menjadikan kuburnya itu sebagai masjid. Maka yang sebelumnya seperti itu, umat Islam ikut-ikut seperti itu pula. Terus yang keempat, 4. Suatu perkara yang sangat urgen adalah makna beriman kepada jibet dan togut dalam ayat di atas. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci mereka dan mengerti kebatilan mereka? suatu perkara yang urgen, penting sekali kita beriman kepada jibet dan togut dalam ayat di atas. Hati-hati. Percaya pada apa jibet kemarin? Tadi apa? Sihir, togut apa? Setan. Nah, itu berarti sama dengan sifat-sifat umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita itu biasanya kalau mereka punya kekuasaan, pingin kekuasaannya langgeng, pasti punya dukun masing-masing. Ya, pasti punya dukun masing-masing. Ada tentang kisah seorang pemuda yang dia tuh ingin mempertahankan imannya. Sebelumnya ini dia sebenarnya dijadikan sebagai satu-satunya pewaris dari tukang sihir. Dikarenakan raja itu punya tukang sihir dalam kisah surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Ya, raja ini punya tukang sihir. Siapa sekarang yang wariskan? Dicarilah pemuda. Siapa yang wariskan? Pemuda ini jadi pewaris. Maka menunjukkan orang-orang dulu itu percaya dengan seperti ini. Kekuasaannya bisa langgeng itu kalau ada pendukung dari dukun-dukun, dari tukang sihir. Maka sama seperti orang-orang saat ini juga.
Ada yang pingin tetap ketenarannya tetap ada, cari dukun, cari tukang sihir. Ya, itu artis-artis sebagian ada seperti itu loh. Ya. Pakai pendukungnya dukun, pakai pendukungnya tukang sihir. Ingin kekuasaannya langgeng, tetap ada terus, pakai dukun, pakai sihir. Ingin supaya kekayaannya ada terus, pakai dukun, pakai sihir. Itu dulu seperti itu, umat Islam ngikut-ngikut juga sama. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati itu apa? Yang paham agama, yang paham tauhid, yang belajar akidah. Nomor 5. Ahli kitab berkata bahwa orang-orang yang kafir yang jelas-jelas kekafirannya itu justru jalannya lebih benar daripada orang-orang beriman. Ahli kitab berkata orang kafir yang jelas kafir itu malah lebih benar daripada orang beriman. Anggapan keliru seperti ini. Terus yang ke-6. 6. Penyembahan terhadap berhala benar-benar akan terjadi pada umat ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id di atas. Inilah yang dimaksudkan dari judul bab ini. Umat Islam akan ngikut terus. Kok bisa menyembah berhala? Lihat aja orang-orang soleh saja disembah kubur-kuburnya, diagungkan kubur-kuburnya. Bukankah itu sama persis? Kalau dulu itu wujudnya patung, sekarang wujudnya kubur. Sama enggak? Yo sama. Ada yang dengan petilasan-petilasan, ada yang dengan tempat-tempat keramat, ada yang dengan benda-benda pusaka. Sama. Bahkan mungkin kalau benda-benda pusakanya tadi harus lebih diagungkan daripada mungkin pakaiannya sendiri. Kalau pakaiannya mungkin dia jarang nyuci, yang penting benda pusakanya itu resik. Jadi kan paham sendiri lah apa yang saya maksud. Ya. Yang punya barang itu ya nggak mandi 2 hari nggak apa-apa. Yang penting di sini benda pusakanya ini tetap resik, wangi. Dikasih kembang-kembang, kasih minyak wangi. Kalau ini orang tahu nganggo minyak wangi, baunya kecut terus ya Allah. Terus yang ke-7. Keterangan tentang terjadinya penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh banyak kalangan dalam umat ini. Keterangan tentang terjadinya penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh banyak kalangan dari umat ini. Banyak kalangan berarti seperti itu. Yang selamat tadi Taifah al-Mansurah, golongan yang diselamatkan, yang terus berpegang dengan Al-Quran dan hadis, walaupun beda dengan tetangga sendiri, walaupun beda dengan tetangga satu dusun, walaupun berbeda dengan orang satu desa, dia cuma sendiri loh di situ. Terus yang ke-8. 8. Sungguh sangat mengherankan dengan munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, diantaranya adalah orang bernama Al-Mukhtar. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku bahwa dirinya beragama Islam dan mengakui bahwa Rasulullah dan Al-Quran adalah benar. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Walaupun demikian, Al-Mukhtar tetap dipercaya orang dengan segala pernyataannya. Meskipun jelas sekali kontradiktifnya, Al-Mukhtar muncul pada akhir masa sahabat. Dia diikuti oleh banyak orang. Nah, ini diantara seorang yang ngaku sebagai nabi, namanya Al-Mukhtar, orang pilihan. Ya, ada nggak sekarang ini yang ngaku-ngaku sebagai nabi? Ada, banyak, makin banyak lagi. Wong selepas zaman Nabi saja ada yang ngaku sebagai nabi, apalagi di masa tahun 2000-an seperti saat ini. Baru mimpi di siang bolong saja sudah bangun langsung aku sentok wahyu dari Jibril. Nggak tahu Jibril apa setan yang datang itu. Kok Jibril datangnya dia tahu itu Jibril juga dari mana? Ya. Ada seperti itu. Zaman sekarang lebih rusak lagi. Banyak ngaku sebagai dajjal tadi, pengaku sebagai nabi. Itu yang tadi disebutkan dalam hadis yang terakhir. Terus yang ke-9.
kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Bahkan akan senantiasa ada sekelompok orang yang membela kebenaran itu. Jadi ada kabar gembira di sini, ada tetap yang berpegang dengan kebenaran. Walaupun cuma seorang diri, ada yang cuma satu RT dia sendiri, ada yang cuma satu dusun, dia sendiri yang ngaji, ada yang satu desa cuma dia sendiri, ada yang satu gunung kidul cuma dia sendiri. Tetap benar enggak? Kalau dia ikut Al-Quran dan hadis, dia tetap benar. Jadi standarnya bukan dilihat kebenaran itu dari banyak orang. Ya, standarnya itu bukan dilihat dari banyak orang. Wah, ini kan pengikutnya orang banyak amalan ini, berarti itu benar. Enggak selamanya seperti itu, Bapak. Benar itu bukan standarnya banyak orang. Namun enggak selamanya juga, kalau sedikit juga benar. Bisa jadi itu aliran sesat, sembunyi-sembunyi, diam-diam, kucing-kucingan. Di dalam rumah, jangan beritahu orang lain ya. Iki ajarannya seko ISIS. Nah, itu diam-diam itu, nggak mungkin terang-terangan ngajinya. Ngarah kafir-kafirkan pemerintah kok. Iya toh, itu tuh mau kafir-kafirkan pemerintah. Itu nggak mungkin terang-terangan depan umum kayak gini ngomong gitu pakai pengeras suara, keluar itu enggak, keluar di radio itu enggak, keluar di TV itu enggak. YouTube mungkin ada, itu biar tambah pengikut saja. Nggak mau terang-terangan. Terus yang ke 10. Tanda yang menonjol dari kelompok pembela kebenaran itu adalah walaupun jumlah mereka sedikit, akan tetapi mereka tidak tergoyahkan dengan adanya orang yang menghina dan menentang mereka. Walaupun jumlahnya sedikit, terasing, guraba, mau ada yang ngomongin sana sini, tetap sabar. Yang selalu diingatkan terus, Ustaz, gimana kalau saya itu cuma sendirian saja, tetangga-tangga saya itu terus bicarakan saya terus. Yo sabar. Solusinya guru apa? Sabar terus. Nggak ada solusi liane loh Pak. Mau solusi apa coba? Mau balas juga? Hah? Mau balas? Jangan cuma sendiri. Apa kalau ketemu di jalan nanti mau dijotos, mau dipukul langsung? Enggak. Solusinya cuma satu, sabar. Ya, terus yang ke-11. 11. Tanda itu akan nampak sampai hari kiamat. Orang yang berpegang dengan kebenaran tetap ada terus sampai hari kiamat. Yang tetap mau ngikuti Quran, yang tetap mengikuti sunnah Nabi SAW tetap ada terus sampai hari kiamat. Terus 12. Dalam hadis di atas terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, kabar dari Rasulullah bahwa Allah membentangkan belahan bumi yang timur dan barat kepadanya. Beliau lantas menjelaskan makna itu semua, maka terjadilah sebagaimana yang telah beliau kabarkan, berlainan halnya dengan belahan bumi yang selatan dan utara. Barat dan timur, iya toh? Sampai ke Indonesia itu loh ajaran Islam. Namun kalau utara dan selatan malah kurang kan Islamnya kan. Nah berarti apa yang dikatakan Nabi SAW benar. Di Afrika sana sampai di ujung timur ya, itu Islam itu sampai di situ. Namun kalau lihat dari bentangan utara selatan malah kurang. Iya kan? Iya. Betul apa dikatakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Terus yang kedua, kabar dari Rasulullah bahwa beliau akan diberi 2 perbendaharaan simpanan. Yaitu kalau di situ diberi keterangan merah dan putih, ada catatan kaki tadi, perbedaan harta Kaisar Raja Romawi dan perbedaan harta Kisra Raja Persia. Dikatakan merah karena kebanyakan harta Kaisar berupa emas, walaupun sebenarnya dia juga memiliki perak, akan tapi jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah emas yang dimilikinya. Dikatakan putih karena kebanyakan harta Kisra itu berupa permata dan perak. Berarti ada di situ umat Islam itu atau kaum muslimin diberikan emas, diberikan perak, diberikan permata, diberikan perhiasan. Makanya kita kenal ada zakat untuk harta benda tadi. Terus yang ketiga. Yang ketiga, kabar dari Rasulullah bahwa 2 permohonannya untuk umatnya dikabulkan Allah. Permohonan pertama apa? Tidak terjadi paceklik berkepanjangan. Yang kedua,
supaya umat ini tidak hancur dari bangsa luar, namun hancurnya cuma karena golongannya sendiri, cuma karena umat Islamnya sendiri, enggak dari luar yang hancurkan. Terus yang keempat. Yang keempat, kabar dari Rasulullah bahwa permohonannya yang ketiga untuk umatnya tidak dikabulkan Allah. Yaitu doa, ada footnote 116. Doa agar Allah tidak menimpakan kejelekan pada umatnya. Tetap ada umat yang jelek. Ada yang ikut-ikut agama sebelumnya, ikut ajaran sebelumnya ada. Terus yang kelima, kabar dari Rasulullah bahwa akan terjadi pertumpahan darah dalam umatnya. Jika pertumpahan darah itu sudah terjadi, maka tidak akan pernah berakhir. Ada enggak pertumpahan darah dalam umat Islam? Ada peperangan enggak satu suku? Ada. Cuma dengan Islam sendiri bisa. Terus yang keenam. Yang keenam, kabar dari Rasulullah bahwa umatnya akan saling membinasakan dan saling menawan satu sama lainnya. Nah, saling tindak sana, tindak sini, kasar sana, kasar sini. Ya, kemudian bicarakan sana, bicarakan sini, ada seperti itu, saling membinasakan. Yang ketujuh, Rasulullah mengkhawatirkan umatnya dengan akan munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Akan muncul pemimpin yang menyesatkan, yaitu ada yang disebut al-immatal mudillin, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Terus yang kedelapan, kabar Rasulullah bahwa akan muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dalam umat ini. Sudah terjadi. Penyebutan jumlah 30 kata Ibnu Hajar di catatan kaki 117 bukanlah batasan jumlah, karena ada disebutkan 30 yang ngaku sebagai nabi. Ini bukan batasan jumlah. Jumlah mereka sebenarnya lebih daripada 30. Jadi cuma sekedar penyebutan saja, bisa jadi lebih daripada 30. Terus kesembilan, kabar Rasulullah tentang tetap eksisnya kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetap eksisnya kelompok yang disebut at-Taifah al-Mansurah, yang dapat pertolongan dari Allah, yaitu dia pegang teguh ajaran Al-Quran, pegang teguh ajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus segala yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan, walaupun semua yang dikabarkan itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan akal. Nah, akal kita nggak masuk, pokoknya diimani saja. Nomor 13, sesuatu yang beliau takutkan menimpa umatnya adalah sebatas munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Ya, terus ya tadi yang dikhawatirkan ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. 14, sesuatu yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang makna penyembahan berhala. Tentang makna penyembahan berhala. Ada yang ya'budul awsan, itu umat sebelumnya, umat Islam ngikut-ngikut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita dapat petunjuk untuk tidak mengikuti jejak-jejak umat sebelumnya yang jelek yang telah dibinasakan oleh Allah. Baik, silahkan jika ada yang bertanya sebelum istirahat. Monggo satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sebelah kanan. Ini saya tanyakan kepada Bapak Ustaz, karena kita pengalaman kita kurang banyak, hanya saya orang bodoh. Yang saya tanyakan ini karena yang dibicarakan dimanapun dunia dan akhirat. Yang saya tanyakan Sudah. karena orang tua saya itu sudah meninggal. Belum saya itu membalas orang tua. Ini hanya balasan saya setiap kita sholat fardu itu saya mendoakan orang tua saya dengan bacaan Al-Fatihah. Bapak juga Al-Fatihah, ibu saya juga Al-Fatihah. Itu menurut kepercayaan dapat mengurangi dosa-dosa di dalam kubur. Itu apakah benar atau apakah tidak? Nah, Baik. itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan saja dulu. Yang pertama perlu diingat, Al-Fatihah itu berdoa atau maca surat?
Berdoa apa maca surat? Maca surat. Ada nggak isinya doa di situ? Ada. Ya, namun tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apakah di sini kalau kita maksudkan baca Al-Fatihah berarti mendoakan orang tua? Tidak. Saya baca Al-Fatihah, saya bukan mendoakan orang tua. Saya mendoakan orang tua gimana? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu baru isinya doa kan? Nah, doanya pas. Kalau tadi kalimat doa dalam Al-Fatihah baru kalimat yang umum, ihdinas siratal mustaqim. Itu kalimat yang umum. Sehingga yang tepat jenengan cukup berdoa saja, tidak mesti kirim-kirim Al-Fatihah seperti itu, Pak. Tadi seperti Rabbik firli itu sudah jadi doa yang mustajab sekali. Bagaimana cara berdoanya? Ibnu Uyainah itu katakan, kalau kamu berterima kasih pada orang tua, setiap bar sholat itu doakan orang tua terus seperti itu. Itu sudah bentuk berterima kasih pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Biar iklannya dengar. Akan saya tanyakan sejak dulu, tapi baru tadi mantap saya tanyakan. Masalah gini Ustaz. Tadi malam Ustaz menerangkan bahwasannya salah satu seorang itu menerima makanan ataukah komplit dengan lauknya berupa daging, itu dikatakan lain-lain agama. Tapi tidak usah dipandang itu didoakan atau tidak. Yang penting kita terima, kita baca basmalah, kita ambil, kita makan. Terus sekarang gini Ustaz. Di tempat saya biasanya itu masih adat berjalan, istilah menternya Juan Kliwon. Nah ini saya diundang untuk menyaksikan juga ikut mendoakan. Maksudnya gini, kalau mengikrorkan kata-katanya begini, ikrornya gini. Pertama, orang yang punya hajat itu apabila penyakitnya sembuh, dia akan mengirimkan kepada A, dia yang bau resok gitu. Terus nanti dulu ya Pak. Terus. Yang kedua, ini ada makanan disuguhkan atau diberikan pada yang bau resok ini dan itu. Karena sekarang ada satu tempat yang dikatakan, maaf ya Ustaz, itu Jatiluwih. Nah itu Simbah Suruh Gunjo. Nah itu. Jadi kalau diberikan pada Simbah ini, nah ini yang saya tanyakan. Ada hubungannya dengan Ustadz yang menerangkan tadi malam bahwa tidak bisa kita pandang itu diberi atau dengan bismillah atau tidak cara potongnya. Terus itu ada hubungannya dengan itu. Bagaimana Ustadz? Karena itu tadi dipersembahkan pada yang borso. Nggak boleh. Kalau tadi malam kan kita nggak tahu. Itu yang kita bahas tadi malam di Karang Receh itu kan cuma makanan saking ahli kitab. Allah katakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan saking ahli kitab yaitu sembelihannya halal untuk kalian. Terima kasih, karena begini, biar tidak ada pertentangan suara atau pendapat dengan orang lain. Sebenarnya ada orang yang bicara gini, walaupun seperti apapun, kalau dengan kata kita kalau makan dengan kata bismillah itu sudah sah. Nah ini akan enggak, kalau sudah jelas dia itu dijadikan sajen untuk selain Allah, haram untuk dimakan. Terima kasih. Jadi nanti kalau saya ditanya oleh orang yang dia pendapat seperti itu tadi, saya jawab seperti tadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita istirahat dulu 10 menit baru lanjutkan lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.